Anda harus tahu perbedaan IMB dan PBG. Simak yuk penjelasannya. Tahukah Anda bahwa kebijakan izin mendirikan bangunan atau IMB saat ini telah dihapus dan digantikan dengan istilah baru, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung atau disingkat PBG. PBG diartikan sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Hal itu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ini merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, terutama pada pasal 24 dan pasal 185 huruf B. Dengan adanya bilet tersebut tentu merevisi aturan lama soal pendirian bangunan yang diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang bangunan gedung. Lalu, apa bedanya IMB dengan PBG? IMB merupakan izin yang harus diperoleh pemilik bangunan sebelum atau saat mendirikan bangunan, di mana teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan permohonan izin. Sementara PBG lebih bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur soal bagaimana bangunan harus didirikan. Dalam aturan PBG, bangunan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan berupa perencanaan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, serta pemanfaatan bangunan gedung tersebut. Selain itu, ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung, cagar budaya, ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus, dan ketentuan penyelenggaraan gedung hijau. Lalu ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung negara atau PGN ya, ketentuan dokumen serta ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung. Dengan begitu, setiap orang harus punya PBG akan lebih mudah karena hanya perlu menyesuaikan bangunan dengan ketentuan teknis yang telah ada. Perbedaan IMB dan PBG selanjutnya terletak pada tahapannya. Nih, IMB yaitu izin yang harus diurus oleh pemilik bangunan. Sementara PBG hanya berisi tentang ketentuan soal teknis bangunan. Jika pemilik bangunan tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG, maka akan dikenakan sanksi administratif. Nah, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, aturan tersebut dapat berupa 1. Peringatan tertulis. 2. Pembatasan kegiatan pembangunan. 3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan. 4. Menghentikan sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung. 5. Pembukuan PBG-nya sendiri. 6. Pencabutan PBG-nya sendiri. 7. Pembekuan SLF bangunan gedung. 8. Pencabutan SLF bangunan gedung. Dan terakhir 9. Pemerintah membongkar bangunan gedung tersebut. Adapun jika bangunan sudah terlanjur mendirikan izin mendirikan bangunan atau IMB sebelum peraturan terbit, maka izin tersebut masih berlaku hingga berakhirnya masa izin. Tuh, semoga ini bisa memberikan manfaat buat Anda. Terima kasih. Salam sehat, salam properti.